Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan segala tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Saudara, di dalam kehidupan ini pasti ada saat di mana kita diperhadapkan pada situasi yang sangat tidak mengenakkan. Apa saja yang kita kerjakan serasa tiada yang membuahkan hasil alias mengalami kegagalan. Kita serasa mengalami jalan buntu di segala hal. Seperti bangsa Israel yang menghadapi Laut Tiberau yang serasa seperti jalan buntu, tidak mungkin untuk dilewati. Pintu-pintu kehidupan seolah-olah tertutup. Pintu bisa berbicara tentang pintu kesempatan, pintu berkat, pintu jawaban doa, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan, dan sebagainya. Jika sampai hari ini kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup, janganlah kita berkecil hati dan berputus asa, saudara. Mari kita ketok pintu hati Tuhan dengan seruan yang tiada berkeputusan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang memiliki otoritas. Ada tertulis, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Pintu-pintu kesempatan, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan pasti dibukakan bagi kita, saudara. Penulis Amsal menegaskan bahwa selalu ada masa depan dan harapan bagi orang yang takut akan Tuhan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bukti orang yang takut akan Tuhan adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun situasi atau keadaan sepertinya tidak memungkinkan pintu itu terbuka, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Firman Tuhan mengatakan, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Artinya Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita di segala keadaan, di segala musim kehidupan kita. Dengan kata lain, berkat Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Jadi asalkan kita benar-benar hidup melekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, tidak ada yang perlu ditakutkan, saudara. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hidup ini. Sekalipun dunia penuh dengan gejolak dan berbagai macam krisis melanda, sekalipun banyak orang merancangkan kejahatan terhadap kita, tetapi jika Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kita, tidak ada kuasa manapun yang mampu menghalanginya. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8 dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Saudara, jemaat Philadelphia adalah orang-orang sederhana.
Jemaat itu bisa digolongkan sebagai rakyat jelata, orang-orang pinggiran. Tidak ada jemaat Philadelphia yang menjadi pejabat. Tidak ada dari mereka yang kaya raya. Tidak juga jemaat yang berpengaruh. Namun telah dibukakan pintu berkat oleh Tuhan. Bukan karena kesalehan ataupun kepintaran jemaat itu, saudara. Melainkan karena jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Pintu berkat yang dibukakan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Selama Tuhan masih membuka, pintu itu akan terus terbuka. Sampai saat ini masih ada pengharapan yang diberikan kepada setiap kita yang menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Meski kemampuan tidak seberapa, namun karena Tuhan yang membukakan pintu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Mari saudaraku, kita berusaha untuk menuruti segala firman Tuhan, menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Jangan menyangkal nama Tuhan dalam situasi sulit apapun, sebab Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada pintu berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, ajar kami taat melakukan segala perintah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk membukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, pulihkan negeri kami, bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini boleh berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat, doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.